Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Kita jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Kirian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus 2025 dengan bahan bacaan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Serta tema mingguan Gemim, iman makin bertambah dan kasih akan orang lain makin kuat. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas tuntunan penyertaan Tuhan, sehingga di saat ini lewat program Jemaat Gemim Bukit Kasih bersama dengan tim multimedia channel YouTube Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih, kami ya Tuhan datang mengucap syukur kepadamu lewat kesempatan yang Engkau anugerahkan ini. Kami boleh ya Tuhan membagi berkat lewat kebenaran firman. Kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman lewat trilogi pembangunan jemaat. Biar kiranya Engkau memakai kami semua sebagai hamba pelayan-Mu. Biar kiranya ya Tuhan kami selalu diberkati untuk jadi berkat. Dan ketika lewat program ini banyak jiwa yang akan datang dan untuk memuji memuliakan akan nama Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Kami akan membagi berkat. Biar kiranya Tuhan akan mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk kami boleh mau membaca, mengerti, dan amat terlebih kami boleh melakukan akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12 dengan perikop ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan
Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan menjabarkan trilogi pembangunan dari tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus 2025 dengan tema bulanan keluarga, basis penginjilan dan diakonia. Dengan tema mingguan, iman makin bertambah dan kasih terhadap orang lain makin kuat. Alasan pemilihan tema, hidup adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan diperjuangkan. Hidup di dunia ini tidaklah mudah, apalagi berhadapan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era 4.0. Segala sesuatu seolah-olah dikendalikan oleh perkembangan teknologi. Berbagai peristiwa yang terjadi sering menantang kehidupan beriman orang percaya. Karena manusia terkadang lebih mengandalkan dan mengutamakan kecanggihan teknologi sehingga mengabaikan dan mengesampingkan keyakinan iman kepada Yesus Kristus. Dan lebih parah lagi, ketika memposisikan iman bukan yang utama dalam kehidupan. Di era sekarang ini banyak yang terlena, terpesona, bahkan dinina-bobokkan dengan kecanggihan teknologi, sehingga orang percaya terkadang lupa mengucap syukur. Hidup sering diwarnai dengan keegoisan, kemunafikan, kesombongan, dan rasa kepedulian terhadap sesama sering terabaikan. Manusia cenderung mengutamakan kepentingan diri sendiri. Bahkan ada yang menganggap orang lain sebagai saingan dan menjadi musuh dalam hidup. Dari situasi seperti ini, orang percaya perlu menyatakan kualitas imannya. Imanlah yang harus mengalahkan setiap hal yang menjerumuskan manusia dalam dosa. Apalagi ketika diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan yang berat. Tema iman makin bertambah dan kasih terhadap orang lain makin kuat. Kiranya menuntun kita untuk menyadari siapa kita di hadapan Tuhan dan siapakah kita di hadapan sesama. Sehingga kita perlu menyatakan iman yang kuat serta berupaya menerapkan kasih yang tulus. Kita dihentar untuk terus taat dan setia kepada Tuhan. Apapun tantangan yang dihadapi sambil menanti kedatangan Tuhan kembali. Pembahasan teks Alkitab. Tesalonika adalah sebuah kota pelabuhan besar yang dibangun oleh Kassandros, seorang jenderal dari Alexander Agung pada tahun 315 sebelum Masehi di pantai timur Yunani Utara. Kota ini diberi nama sesuai dengan nama istri Kassandros, yakni Tesalonika. Ketika ia merebut tahta kerajaan Makedonia menggantikan Alexander Agung. Kota ini menjadi pusat perdagangan dan pangkalan armada negara Romawi. Sebagai kota pelabuhan, penduduknya sangat majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa. Tahun 147 sebelum Masehi, Tesalonika menjadi ibu kota provinsi Romawi. Jumlah orang Yahudi di kota ini cukup besar. Jemaat Tesalonika mengalami penganiayaan berat yang dilakukan oleh sesama penduduk Tesalonika. Situasi dan kondisi ini menyulitkan pertumbuhan jemaat. Persoalan yang paling utama adalah pemberitaan tentang hari kedatangan Tuhan. Dalam 2 Tesalonika ada jemaat yang menginformasikan bahwa Prosia atau kedatangan Tuhan kembali telah tiba, sehingga hal ini membingungkan jemaat
dan mengakibatkan ketidakpastian di dalam jemaat. Lebih parah lagi, dampak dari pemberitaan itu menyebabkan sebagian orang tidak mau bekerja. Karena itu, penulis surat 2 Tesalonika menentang pemberitaan itu dengan menegaskan bahwa kedatangan Tuhan belum segera tiba. Kedatangan Tuhan kembali akan disertai tanda-tanda. Jadi, jemaat jangan disesatkan dengan pemberitaan yang membingungkan. Tetapi justru dalam situasi seperti ini, iman jemaat harus kuat dan saling menguatkan, serta tetap berusaha untuk bekerja, bukan dengan cara bermalasan dan tidak mau berbuat apa-apa. Dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, dijelaskan bagaimana penulis mengucap syukur kepada Tuhan karena dua hal. Pertama, iman yang dimiliki oleh jemaat ketika mereka tabah dan sabar di tengah penderitaan yang mereka alami. Memang penderitaan yang begitu berat menantang orang percaya di Tesalonika. Penderitaan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan jemaat, namun ternyata mereka tetap bertahan dalam iman. Bahkan iman mereka makin bertambah. Makin bertambah dalam bahasa Yunani, uperoxane, artinya bertambah luar biasa. Kedua, kasih seorang akan yang lain makin kuat. Makin kuat adalah terjemahan dari kata Yunani plenose, yang bisa juga berarti menjadi berlimpah-limpah. Jadi penulis 2 Tesalonika mengucap syukur dengan menyatakan kesukacitaannya karena iman jemaat semakin bertambah luar biasa, dan penerapan kasih yang makin kuat berlimpah-limpah. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10, penulis mengingatkan bahwa akan ada penghakiman Allah. Dan Allah akan menyatakan penghakimannya dengan adil, sehingga mereka yang tetap setia dan tetap bertahan menghadapi penderitaan karena mengikuti Yesus dan melakukan kehendaknya, maka mereka layak menjadi warga kerajaan Allah. Penulis juga menekankan bahwa ada keberpihakan Tuhan kepada orang yang melakukan kehendaknya, dan pasti hal itu akan dinyatakan. Sesungguhnya Allah akan menyatakan keadilannya, akan membalaskan penindasan yang dilakukan kepada orang percaya. Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Penderitaan yang dialami oleh jemaat Tesalonika harus dihadapi dengan iman, sehingga mereka mampu untuk bertahan dan belajar untuk terus mengucap syukur sekalipun dalam situasi yang sangat sulit. Penulis mengingatkan bahwa ketika hari Tuhan itu tiba, sesungguhnya Tuhan akan ditinggikan, Tuhan akan dimuliakan, Tuhan akan diagungkan oleh semua orang percaya, tidak ada yang terkecuali. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 merupakan doa agar jemaat di Tesalonika memperlihatkan tingkah laku yang baru. Jemaat didoakan agar Tuhan menjadikan mereka layak untuk hidup menurut kehendak-Nya. Layak yang dari kata Yunani axiose, artinya sama dengan pantas atau patut. Doa ini merupakan permintaan kepada Tuhan Allah agar jemaat Tesalonika diberikan kemampuan supaya bisa mencapai ukuran yang diharapkan bagi panggilannya. Allah memanggil mereka untuk hidup terus-menerus dengan cara yang sesuai dengan kehendak-Nya. Penulis berdoa agar Tuhan Allah berkenan mengabulkan keinginan jemaat untuk berbuat baik dan melakukan
segala sesuatu yang berkaitan dengan iman mereka. Dengan demikian nama Yesus Tuhan dimuliakan. Makna dan implikasi firman. Pertama, Tuhan Allah menghendaki umatnya untuk terus memiliki iman yang kokoh, agar tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran atau pemberitaan yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Apalagi di zaman sekarang ini, begitu banyak aliran-aliran modern yang muncul yang bertentangan dengan iman orang percaya. Ada yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, ada yang tidak mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitaan firman. Maka umat Tuhan kiranya tidak akan mudah dipengaruhi dengan ajaran-ajaran seperti itu. Betapa penting untuk menunjukkan ketaatan dan keyakinan yang kuat. Sehingga dalam menjalani hidup, apapun yang dialami oleh orang percaya, kiranya akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup. Kedua, orang percaya harus memiliki semangat untuk berjuang, rajin bekerja, jangan bersikap pesimis dalam menjalani kehidupan, sambil menanti hari Tuhan itu akan tiba. Berita tentang hari Tuhan harus direspon dengan iman, karena itu adalah waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Dan perlu diisi dengan hal-hal yang dapat mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. Jangan malas untuk bekerja, karena kerja adalah amanat Tuhan untuk kelangsungan hidup. Hidup harus terus disyukuri dan diperjuangkan. Ketiga, penderitaan harus dipahami sebagai bagian dari proses iman. Penderitaan yang dialami jangan sampai melemahkan iman jemaat. Penderitaan harus menghasilkan iman yang murni, yang tidak akan menggoyahkan, dan di dalamnya perlu menguatkan antara satu dengan yang lain. Betapa penting melihat sesama sebagai saudara, bukan sebagai musuh, karena kita sama di mata Tuhan. Ketika pengikut Kristus ditekan dengan berbagai tantangan dan pergumulan, kiranya kasih itu semakin nyata, belajar dari kasih Kristus yang tidak terbatas. Keempat, sebagai gereja Masehi Injili di Minahasa, kiranya kita saling menguatkan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan dan pergumulan yang diperhadapkan di tengah pelayanan gereja Tuhan. Gemim tidak akan hancur oleh beratnya tantangan. Gemim harus semakin eksis dalam pelayanan di tengah tantangan dan pergumulan. Nilai persekutuan akan semakin kuat karena penderitaan ditanggung bersama, sehingga beban akan terasa ringan dan menyenangkan, seperti ungkapan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. 5. Tetesan air mata pemimpin Gemim adalah benih yang akan bertumbuh, berakar, dan akan menghasilkan buah untuk pertumbuhan gereja. Karena itu, umat Tuhan perlu menjaga nilai persekutuan yang kuat, yang menempatkan Kristus sebagai kepala gereja. Cintailah Tuhan dan cintailah gerejanya. Sehingga kelak kita akan menjadi warga gereja yang terus diberkati Tuhan. Demikian untuk trilogi pembangunan jemaat di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan
untuk menjadi alat berkat di tangan-Mu, sehingga lewat program di saat ini kami boleh membaca dan merenungkan lewat trilogi pembangunan yang ada. Kiranya ya Tuhan, boleh dimampukan kami semua menjadi alat berkat. Amat terlebih ya Tuhan, bagi jemaat-jemaat yang akan mengikuti program lewat YouTube Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih di saat ini. Kiranya tangan kasih Tuhan akan senantiasa dianugerahkan bagi jemaat yang ada. Biar kiranya ya Tuhan, lewat keperkasaan Tuhan akan menghalaukan kami dari segala ancaman, tantangan, pergumulan. Engkau akan senantiasa menguatkan kami, sehingga kami terus bersandar hanya kepada Tuhan. Kami tetap bersyukur, memuji, membesarkan akan nama Tuhan, memuliakan akan nama Tuhan. Sehingga ya Tuhan, dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan, selalu kami boleh diberkati jadi berkat. Bapa di sorga, di saat ini juga lewat program kami menopang dalam doa untuk tim multimedia yang senantiasa Engkau memakai mereka untuk jadi alat berkat lewat program yang ada. Tuhan taruhkan hikmat, taruhkan sukacita untuk melayani Tuhan lewat program ini. Bapa di sorga, biar kiranya kami semua selalu diperkuat dengan kebenaran firman, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pergumulan tantangan, dan kami senantiasa selalu berpegang pada kehendak Tuhan. Bapa di sorga, inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan selalu menolong, memampukan kami semua untuk jadi alat berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.